إلى هذه ولكنة شلل حضرة نبي المصطفى رسول الله وإليه وني من الأنبياء المرسلين والأشهاد والصالحين والملائكة المقربين خصوصا صاحبنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri Maulana Syekh Abdul Halim Mublis Ramam baik kebir buat wajib buat durati mulim Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi, yang tentu saja kita khususkan doa terutama untuk almarhum Bapak Sudaman bin Maslumi, yaitu orang tua atau bapaknya Ibu Nining Setianingsih, yaitu wafatnya meninggal tadi sekitar jam berapa ya, sekitar habis Jumatan lah ya. Insyaallah mudah-mudahan beliau golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doa untuk almarhumah, orang tua kita, keluarga kita ya, istri, suami, anak, cucu, dan semuanya yang terkait dengan keluarga besar Akmaliyah. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua dan mereka semua almarhumah juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ila hadzina wal kunutun salihah ila arwahi alil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyarikal ardh wa maghriba bariha wa bahriha, khususun abaina wa ummahatina wa jidadina wa jadatina wa masyayikhina wa liman itamanahu nabisababihil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya, wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua di malam hari ini bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kajian kita telah mencapai pada pengertian-pengertian yang tentunya hampir pada akhir daripada kitab ini. Dan insyaallah mudah-mudahan pas awal Ramadan atau tawakuf itu ialah
dapat diselesaikan atau tamat istilahnya membaca kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Jadi tamat membaca, belum tentu tamat memahami, gitu. Belum juga tamat mengamalkan. Nah, itu persoalan itu ya. Jadi tamat membaca. Jadi jangan kemudian setelah selesai tamat kemudian merasa sudah menyelesaikan kitab yang kita baca, kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah ini. Percayalah, setiap kita membaca kitab, setiap kali itu pula kita mendapatkan pemahaman baru dan pengertian-pengertian yang lebih lebih tertanam dan lebih menjernihkan hati. Apalagi kalian mendapatkan uraian-uraian dari guru kalian langsung. Anak-anakku semuanya, jadi pada kajian yang lalu telah dibahas, yakni tentang bahwa hakikatnya manusia itu di dalam menerima nikmat-nikmat Allah itu ada beberapa bahagian. Bahkan sudah dijelaskan pada kajian yang lalu, ialah seperti yang pertama disebut nakis, yang kedua disebut kamil, dan yang ketiga disebut waqif. Itu sudah dijelaskan dan sudah dibahas pada kajian yang lalu. Anak-anakku semuanya, kemudian kita akan membahas dan akan melanjutkan tentang wasahibu haqiqatin ghaba anil khalqi bisyuhudil malikil haqqi wa faniya anil asbabi bisyuhudi musabbibil asbabi fahuwa abdum muwajahum bil haqiqati zahirun alaihi sanaha salikun lit-tariqati qadis taula ala madaha ghaira annahu ghariqul anwari matmusul athari qad khalaba syukruhu ala sahwihi wa jam'uhu ala farqihi wa fana'uhu ala baqaihi wa ghaibatuhu ala hudurihi. Ini kalau ditafsirkan atau dimaknakan secara bebas, artinya maksudnya ditundukkan dalam literatur Indonesia ialah wasahibu haqiqatan ghaba 'anil khalqi bisyuhudil malikil haqq. Jadi bahwasanya orang-orang yang disebut ahli hakikat itu ialah mereka orang yang telah mengabaikan, melupakan makhluk itu, melupakan makhluk di dalam hatinya, melupakan makhluk dari dirinya, dan langsung dalam hatinya, langsung basiratul qalbinya, hatinya itu selalu melihat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Malikul Haq, raja di raja yang hak, yang benar. Nah itu loh, itu dimaksud. Jadi sahibul haqi, sahibu haqiqati ghaba anil khalqi, maksudnya bahwasanya orang-orang ahli hakikat itu ghaba anil khalqi, dia sudah gaib aja, sudah hilang. Nah ya, ghaba itu ada gaib daripada makhluk. Maksudnya ialah bahwa orang-orang ahli hakikat itu sudah tidak melihat makhluk lagi. Artinya sudah tidak melihat makhluk lagi. Yang dilihat apa? Bisuhudil malikil haqqi. Yang dipandang, yang disaksikan dalam kehidupannya ialah malikul haq, yaitu raja yang hak. Siapa yang raja hak? Tidak ada lain, ialah Rabbul Alamin, Allah, Tuhan semesta alam, yang mempunyai keelokan wujud yang sangat indah, ialah yang disebut Allahul Jamil, gitu. Allah yang sangat elok, yang sangat indah, yang tidak akan kalian temui keduanya, atau tidak ada yang menyamai, tidak ada yang seumpamanya. Andai saja seorang sudah melihat, andai saja seorang sudah mengetahui, andai saja seorang sudah menyaksikan, niscaya ia akan lupa dari yang lainnya.
Nah, apa iya sih? Apa benar sih? Logika, bahasa, atau kita bikin perumpamaan kembali ke dalam diri kita masing-masing. Ayo kita ambil perumpamaan. Orang-orang ahli hakikat itu dia hatinya itu dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerah. Jadi cintanya itu sulit untuk dilukiskan. Makanya orang-orang ahli hakikat dia terkadang orang-orang ahli hakikat yang tidak bisa berpuisi pun dia bisa berpuisi. Karena apa? Artinya berpuisi di sini dia bisa menuliskan kata-kata. Kata-kata yang memang mengekspresikan, mewakili apa yang ada di dalam jiwanya. Rasa kangen, rasa kangen terhadap Tuhannya. Rasa kangen terhadap perjumpaan dengannya. Karena hatinya itu sudah dipenuhi oleh rasa cinta kepadanya, hal ini pernah ya diekspresikan bahkan menjadi populer tentang kecintaan Robiah Al-Adawiyah terhadap Tuhannya ialah Allah Tuhan alam semesta. Robiah Al-Adawiyah sebagai seorang wanita itu terkadang menganggap Tuhannya itu seolah-olah kayak suaminya. Seolah-olah kayak kekasihnya. Jadi sulit untuk membedakan Robiah itu sedang berkata dengan Tuhannya atau dengan manusia. Bagi orang-orang yang menyaksikannya. Begitu juga Hasan Al-Basri pada zamannya. Itu sama. Jadi maboknya cintanya terhadap Tuhannya. Dan kalau kita berbicara menggali tentang tarikh atau kisah-kisah para pendahulu, yaitu orang-orang saleh, orang-orang yang ya disebut orang-orang ahli tasawuf, orang-orang yang ahli hakikat, begitu dahsyatnya kecintaan mereka semua terhadap Tuhannya. Karena memang hakikatnya ialah cinta. Seorang disebut orang itu ahli agama dan benar di dalam mengamalkan agama apabila didasari oleh cinta. Itu maksudnya. Semuanya. Di dalam kehidupan kita juga apabila didasari oleh cinta, itu berbeda. Apa saja deh, ayo kita renungkan baik-baik. Di dalam kehidupan ini ada dua jalur, ada dua lane, ada dua pijakan. Pijakan yang pertama itu disebut cinta. Pijakan yang kedua itu disebut pengabdian. Abdi. Ini baik wilayah rohaniah maupun wilayah lahiriah. Sebut saja yang paling kalian langsung bisa memahami pada wilayah lahiriah. Apabila kalian di dunia ini dalam hal apapun sebagai abdun, hamba yang mengabdi, baik hamba dalam arti yang mengabdi dalam urusan dunia, hamba dalam arti yang mengabdi dalam tanda kutip mengabdi di sini ialah diganti dengan kata pekerja, itu berbeda dengan cinta. Kalau kalian bekerja atas dasar pengabdian, itu kalian punya beban. Tapi kalau kalian bekerja atas dasar cinta, itu tidak ada beban. Dan kesuksesan dalam suatu apapun, itu apabila didasari oleh cinta. Pekerjaan apapun akan menjadi sukses kalian apabila kalian dipicu oleh cinta. Cinta mengerjakan sesuatu apapun. Mungkin dalam bahasa lain juga bisa disebut hobi akhirnya. Orang kalau mempunyai pekerjaan yang menjadi hobi baginya, itu didasari rasa cinta. Itu berbeda dengan orang yang bekerja atas dasar pengabdian.
yaitu menghambakan dirinya. Menghambakan dirinya, ya ada intrik-intrik tertentu dan ada pada masanya itu jenuh dan bosan. Dalam segala apapun. Seseorang mengerjakan sesuatu atas dasar cinta itu pasti istiqomah. Tapi kalau seorang mengerjakan sesuatu itu atas dasar pengabdian, itu akan ada ketemu jenuh dan tidak akan istiqomah. Maka dari itu banyak hamba-hamba Allah yang tidak istiqomah karena dia merasa menjadi hamba Allah. Yang namanya hamba itu pasti punya beban. Tidak merdeka. Namanya aja hamba. Itu tidak merdeka. Awas loh ya, jangan salah paham. Menjadi hamba Allah berarti dia tidak merdeka. Menghamba. Kemudian kalau sudah menjadi hamba Allah, kemudian dia menghamba terhadap Allah, tidak didasari rasa cinta, pasti ada rasa jenuh. Dan juga di sisi lain, selain dari rasa jenuh, dia selalu menghitung. Menghitung pahala, menghitung ibadahnya, kemudian ingin menukar ibadahnya dengan pahala dan dengan surga dan lain sebagainya. Itu contoh. Jadi, kalau kalian ingin sukses di suatu bidang pekerjaan apapun, kerjakan atas dasar cinta. Maka mengerjakan atas dasar cinta, pilih pekerjaan itu yang dicintai. Bukan pekerjaan itu asal. Kalau kalian asal memilih pekerjaan karena kebutuhan ekonomi, ya resikonya beban. Tapi kalau kalian mengerjakan sesuatu atas dasar cinta kalian, tidak ada beban. Dan hasilnya juga gemilang, hasilnya juga istimewa. Apa saja. Walau sekedar kalian menjadi Gojek, menjadi tukang sapu, menjadi apapun, apabila itu dikerjakan atas dasar cinta, berkah kalian. Karena tidak ada beban. Tidak ada beban kalian mengerjakannya. Cinta. Suka, hobi. Banyak. Bahkan pernah Bapak ceritakan, ini Bapak ulang lagi. Bapak ceritakan lagi supaya kalian mempunyai kesadaran penuh. Karena pengertian al-istiqomatu khairum min alfin karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena istiqomah itu hanya ada pada orang-orang yang mencintai apa yang dikerjakan. Kenapa? Kalian kadang berat melaksanakan sholat, berat melaksanakan torekat, berat. Karena kalian itu beban bagi kalian. Bukan atas dasar cinta. Coba kalau kalian mencintai apa yang kalian kerjakan, tidak ada beban itu. Bebannya apa? Karena kalian menghamba. Coba kalian tidak menghamba, lebih kepada cinta. Yaitu seolah diminta oleh sang kekasih untuk melakukan apa saja. Seorang kekasih yang melakukan apa saja demi yang dicinta, itu tidak ada beban. Ingat gak sih kalian waktu dulu, waktu mengambil hatinya sang kekasih, sebut saja emaknya anak-anak dulu. Barangkali ingat. Begitu kalian itu cari perhatian, itu bagi laki-laki, cari perhatian banget. Pokoknya demi yang dicinta. Dimintain tolong apa saja langsung. Ditelepon ya, ditelepon langsung. Bisa nggak tolongin saya? Apa? Mau nolong apa? Tolongin untuk apa, belikan ini dong. Saya di sana soalnya jauh. Kalau tempatmu kan dekat, padahal itu jaraknya dari Depok ke Bekasi. Dari Depok nih. Yang di Bekasi karena yang ditelepon itu adalah kekasihnya. Oh iya, beliin apa? Tolong itu saya pengen banget.
yang namanya di sana tuh ada ayam, apa tuh namanya apa, oh ayam goreng apa gitu loh. Oh iya udah tenang aja. Terus duitnya perlu nggak saya transfer? Nggak usah kebetulan ada, padahal dia nggak punya, sampai utang. Sampai utang, demi apa? Yang dicinta dan gak ada beban sama sekali, malah senang banget dia mengerjakannya. Terus gitu. Besoknya lagi begitu lagi, ya saya nggak usah khawatir. Pokoknya kalau kepengen ini, di sini dekat saya, ngomong aja, senang banget. Beliin malam-malam jam 12 juga sampai diantar ke Depok. Padahal jauh, nah itu loh. Coba. Kenapa? Cinta. Giliran sudah jadi suami, jadi istri, Pak, tolong dong ambilin ember tuh di belakang. Ambil sendiri apa? Emangnya gak punya tangan lu? Tuh, ember di belakang padahal. Mas udah satu rumah gitu loh. Itu berarti cintanya sudah ampun deh. Itu. Karena cinta yang benar-benar menjadi gambarnya itu semacam itu. Berarti kalau sudah suami istri apakah sudah gak cinta? Mungkin. Sudah beda. Cintanya sudah beda. Padahal cinta itu harus dipelihara terus di dalam rumah tangga sekalipun. Di dalam suasana yang sudah menikah sekalipun tuh harus terpelihara sehingga ada romantisme. Romantisme dalam hubungan yang selalu kalimatnya tidak ada kata lain, ialah nyaris tidak menyebut kata-kata nama, yang ada ialah panggilan sayang. Itu romantisme. Dan suka menyebut julukan-julukan yang dengan panggilan sayang. Contohnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya itu dengan julukan seperti dia sebutan namanya. Siti Aisyah dia panggil ya Humairah. Humairah itu adalah ya panggilan karena memang Aisyah itu adalah mukanya berbinar-binar kemerah-merahan kadang. Apalagi kalau lagi dibecanda, itu panggilan sayang. Kata sayang, dan bisa jadi panggilan-panggilan lain. Rasanya kalian menyebut istri sayang kemari, itu rasanya kayak mahal banget padahal gak perlu beli. Padahal istri pada saat disebut sayang, langsung berbinar-binar. Begitu juga istri memanggil suami. Burung manggilnya he. Ya anaknya juga ikut kan he. Coba si he gitu loh. Kalau enggak he apa panggilannya? Ya dirinya sih. Lah udah. Sebut kata sayang saja susah banget. Padahal enggak perlu loh. Enggak perlu beli loh. Itu psikologis cinta gitu loh ya, kasih sayang. Nah, apabila di antara kalian adalah ada dasar cinta, beda. Itu tadi. Nah, kemudian ada orang lagi dengan pekerjaannya atas dasar cinta, hobi. Bapak pernah ceritakan dulu, yaitu waktu Bapak pakai mobil Prestige dulu. Itu tiba-tiba panas, ampernya naik. Wah ini radiator, saya mampir. Kebetulan ada di pinggir jalan dulu tuh, di pinggir jalan itu sering banyak tukang radiator istilahnya begitu. Tempatnya sempit. Ya nggak ada, pokok kayaknya sih paling lebarnya itu sekitar 1,5-an lah, 1,5 kali 1,5 lah. Mungkin ke belakangnya juga ya sempit banget begitu lah. Udah, dia langsung orangnya udah tua, umuran 50-an lebih lah, 55-an lah. Saya pikir biasa-biasa aja lah. Buka radiator, ini radiator ini Pak, ini harus dipasang ini harus untuk sementara ini ditambal ini dulu. Sebenarnya ini nggak bisa ini, tapi nggak apa-apa ditambal ini dulu deh Pak, tambal dulu ini bisa bertahan kok. Bertahan, nanti Bapak bisa ganti radiator, kalau mau ganti sini ya silakan, kalau mau ganti di sana, ini demi untuk yang penting perjalanan untuk beberapa hari masih bisa. Udah pakai apa nggak tuh lem apa itu? Nah itu pakai itu karena itu ada bocoran itu, tapi ini tetap harus ganti karena nggak akan bertahan lama. Kalau Bapak tahu ya, sambil beresin itu ngobrol ya. Tinggal di mana Pak? Situ nggak jauh sih, nah tuh nggak jauh tuh. Ngontrak Pak.
Alhamdulillah sih sudah lama nggak ngontrak. Oh iya gitu. Maaf ya Pak ya, saya bilang maaf ya Pak ya. Udah kirain gitu. Ya Alhamdulillah ya nggak apa-apa emang begitu. Gimana Pak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah tuh. Pak Islam? Gitu. Alhamdulillah, saya dari kecil Islam kok. Udah tuh. Udah haji Pak, Alhamdulillah sudah 3 tahun yang lalu saya haji. Gitu. Oh ya udah bagus. Sama istri, iya. Gitu. Nah, udah kan. Ya mungkin Bapak di kampung atau ini banyak usaha-usaha lain kali Pak ya. Enggak, saya dari dulu, dari bujangan semenjak saya kenal ini saya suka banget ini tentang radiator, tentang ini kayak simple tapi memang bisa saya kerjakan, dan saya adalah bukan seorang ahli ini, ahli itu, saya nggak punya keahlian apa-apa ya, saya tekuni ini aja. Bapak suka dengan radiator, apa yang menyebabkan Bapak suka? Ya karena radiator ini adalah dia beri gambaran kayak secara filsafat gitu loh. Intinya bahwasanya walaupun apapun, sebesar apapun mesin, sebagus apapun mesin, nggak akan bisa adem, nggak akan bisa normal tanpa radiator. Jadi walaupun radiator ini adalah kecil sekalipun sekedar air, sekedar tempat air, ternyata ini adalah sumber dari kestabilan mesin. Dengan dia menerangkan tentang filsafat dan sebagainya. Terus gimana Pak? Punya anak berapa? Alhamdulillah saya punya anak 2, laki-laki perempuan, laki-laki semuanya. Gitu. Sekolah di mana Pak? Ya Alhamdulillah sih sekolah tetap itu, tapi sekarang udah kuliah gitu loh. Dua-duanya Pak, iya satunya hampir selesai, mungkin tahun besok wisuda, tapi kalau yang satunya sih baru semester 4 apa 3 dia mengatakan. Gitu. Saya kebayangnya ya kuliah paling kuliah di tempat-tempat tertentu lah. Saya tanya, saya tanya kuliah di mana Pak? Yang pertama itu adalah di Jerman. Yang kedua itu di Australia. Saya kaget. Serius Pak? Lah terus apa buat bohong? Alhamdulillah saya selama ini nggak pernah bohong. Ya Bapak mesti punya usaha lain. Enggak, Alhamdulillah saya menekuni ini. Karena saya suka banget ini. Jadi saya nggak bisa bagikan, saya itu bagikan ini adalah satu pekerjaan, ya hobi gitu loh. Terus Bapak dapat aja, ya Alhamdulillah berkah gitu loh. Ya nggak pernah sepi lah gitu loh. Nggak pernah sepi orang, karena saya mengerjakan, saya benar-benar sampai orang itu ya juga benar-benar suka. Jadi memang itu terkenal ternyata. Orang tukang radiator yang bagus, yang bisa artinya dipercaya dan tidak pernah membohongi dan kerjanya bagus. Dan kalau kerja kadang-kadang nggak tahu waktu, didatengin jam berapa saja, dia kalau tentang radiator dia bangun, dia mau gitu loh. Nah itu yang saya maksud kisah ini, betapa sekedar radiator kalau istiqomah karena didasari rasa cinta, itu lebih bisa menghasilkan yang tidak terduga. Sekedar tukang radiator loh. Nah sekarang nggak tahu nih tukang radiator itu masih laku nggak gitu loh. Itu dulu kan mobil sangat ini sekali kan, sekarang kan mobilnya sudah matic, sudah dipakum semua dan sebagian besar ya. Saya BMW saya aja saya nggak pernah lihat, sama sekali nggak pernah lihat radiator. Apalagi airnya, itu seumur hidup saya punya mobil tuh nggak pernah lihat itu, nggak pernah lihat businya, nggak pernah lihat karena ketutup rapat gitu loh. Nah itu yang Bapak sebutkan tukang radiator itu, nggak sangka loh, sekedar toko kecil bisa berkah begitu, bisa haji anaknya di luar negeri semuanya, dan itu sekedar radiator. Kenapa? Cinta. Dikerjakan dengan rasa cinta, sehingga hobi, sehingga menghasilkan yang istimewa dan memuaskan para pelanggannya, sehingga semua dia bisa sewaktu-waktu dipanggil, sewaktu ini dan sebagainya. Itu contoh. Jadi dia mengerjakan pekerjaan itu tidak beban, tidak ada beban, karena apa? Dengan cinta. Maka apa saja kalau dikerjakan dengan cinta akan menghasilkan yang istimewa. Itu pasti. Dalam hal apa saja. Begitu juga apabila kalian sudah benar-benar mencintai Allah, kalian tidak akan merasa diperhamba.
Semua yang diperintah oleh Allah adalah bagaikan surat cinta dari Allah. Surat cinta dari sang kekasih. Disuruh sholat, ini adalah surat cinta dari sang kekasih. Disuruh ini dan itu dan lain sebagainya, surat cinta dari sang kekasih. Semuanya adalah dari sang kekasih. Apa saja. Oleh karenanya apabila kalian ingin dicinta Allah, maka kalian jangan mencintai selain dirinya. Dan ini adalah untuk orang-orang ahli hakikat yang menyatakan sohibu hakikatin ghaba anil khalqi. Orang-orang ahli hakikat itu ialah dia sudah gaib dari makhluk. Artinya dia sudah tidak mempedulikan makhluk. Tidak mempedulikan di sini artinya dia sudah tidak melihat makhluk lagi. Tidak artinya tidak melakukan apapun karena makhluk. Tetapi semuanya bisuhudil malikil haq. Yaitu karena memandang raja yang hak ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sholat juga karena Allah. Kalau dia zakat karena Allah. Puasa karena Allah. Ngaji karena Allah. Semuanya karena Allah. Bukan karena seseorang, bukan karena sang kekasih, bukan karena suami, bukan karena istri dalam melakukan apapun, ibadah apapun. Ngaji bukan karena suami, ngaji bukan karena istri, ngaji bukan karena kekasih, ngaji bukan karena orang tua, ngaji bukan karena anak, ngaji bukan karena saudara, bukan karena teman, tapi karena Allah semata-mata. Mungkin pemicunya pertamanya ngaji karena suami. Mungkin pemicunya ialah karena istri, karena anak, karena teman, karena saudara, karena orang tua, karena siapa saja. Itu tak masalah sebagai pemicu pertama. Namun jangan kemudian diam dan berhenti di pemicu itu. Kalau berhenti diam di pemicu itu, meledak di situ. Seperti peluru, itu pemicunya adalah pemantik. Tak, lepas. Pada saat lepas, dia tidak gendolan di pemantik itu. Di pemicu itu hanya untuk mendorong pertama, tak, langsung melesat peluru itu sampai kepada tujuan, sasaran. Begitu juga pada saat kalian pertama kalian beriman, kemudian suka, kemudian kalian melakukan ibadah, mungkin dipicu oleh sesuatu apapun, itu tak masalah. Asalkan jangan kalian diam, kemudian nempel terus di pemicu itu. Resikonya meledak di tempat rusak. Kalau ada pistol apa saja, dia adalah nempel di pemicu, tak, dia nggak melesat, pasti meledak di tempat. Meledak di tempat, ya sudah berantakan resikonya. Contoh, kalau kalian tetap nempel di pemicu itu, pemicunya siapa sih? Kalian kaum wanita ngaji karena suaminya nggak ngaji, akhirnya nggak ikut ngaji. Akhirnya nggak jadi ngaji. Kan udah rusak. Dan nilainya kalian ngaji bukan karena Allah lagi, tapi karena suami. Nanti pada saat ketemu Allah, Allah suruh main tagih sama suamimu. Nah kalau istri saya ditanya sama Allah, minta sama suamimu, wah beruntung banget. Gitu loh. Ya kan beruntung banget. Nah kalau suaminya kalian adalah manusia biasa, apa yang akan didapat? Kan itu. Wah anak-anakku semua, cobalah renungkan baik-baik. Kalau suami kalian adalah punya syafaat, beruntung. Tapi kalau suaminya nggak punya syafaat, rusak, berantakan. Yang jelas intinya tidak boleh berpegang kepada pemicu itu. Nah kalau suaminya kemudian mengembalikan walaupun dia punya syafaat, pada saat Allah minta sama suaminya, kemudian suaminya, emang gue pikirin, nah apa yang terjadi? Nah, itu loh. Itu lagi, ya. Hati-hati.
Karena karena tetangga, suruh minta ke tetangga. Itu yang diisyaratkan di dalam hadis bahwa suatu saat nanti ada hamba-hamba Allah yang amalnya itu dilempar ke mukanya, dikembalikan ke dirinya. Itu maksudnya semacam itu. Ialah Allah tidak mau menerima. Silahkan kamu, kalau kamu mengamalkan sesuatu karena tetangga, minta pahalanya sama tetangga itu, jangan sama aku. Kan gak lucu. Artinya gak logis, gak sesuai. Kalau kalian contohnya bekerja ke PTA, minta gajinya ke PTB, ya diketawain dong. Kalau kalian melakukan nyapu atau apa saja, sebut saja kalian bekerja di satu tempat, kemudian kalian bahagian apa, contohnya ialah bahagian administrasi di satu perusahaan. Karena kalian disuruh sama orang tua, suruh kerja terus ke sana, dipaksa, akhirnya kalian mau bekerja demi orang tua. Pas pulang, minta gajinya sama orang tua. Karena kan bapak yang nyuruh saya untuk bekerja, saya pekerja aja sana, tapi saya nggak minta gaji di sana, karena bapak yang, nah ini kan aneh, ya, aneh, ribet gitu loh. Itu ya yang dimaksud. Jadi yang kami kehendaki di sini, apabila kalian melakukan apa saja karena sesuatu, karena siapa saja, maka Allah akan melemparkannya. Nah, itu loh. Melemparkannya kepada sesuatu itu. Maka dari itu, hilangkan semua makhluk dari pendengaran kalian, dari penglihatan kalian, dari rasa kalian, dari pengaruh ke dalam diri kalian. Konsentrasi, fokus hanya pada Allah yang memberikan perintah dalam ibadah. Itu yang dimaksud. Kalau kalian tiba-tiba melakukan sesuatu, kemudian kalian mengharapkan sesuatu itu terhadap Allah, sementara kalian karena memandang seseorang, itu tidak akan sampai nilainya. Sholat karena mertua, suruh minta aja ke mertua. Kemudian lagi puasa karena istri, suruh minta ke istri. Puasa karena suami, puasa karena orang tua, karena anak, karena macam-macam. Tidak ada artinya. Pasti semua yang dilakukan ibadah apapun akan menjadi jenuh, akan menjadi bosan, merasa terpenjara, merasa terintimidasi, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kalian menjadi hamba Allah atas dasar cintanya kepadanya, kalian mencintai Allah sepenuh hati, semua yang diperintahkan oleh Allah kalian akan melakukan karena cintanya. Sebagaimana yang tadi Bapak jelaskan, seorang laki-laki dimintai tolong oleh sang kekasih karena laki-laki itu sangat mencintai, apapun yang dilakukan adalah atas dasar cinta dan senang untuk mengerjakannya. Kebayang gak sih kalian kalau di dalam hati kalian ada cinta terhadap Allah? Apa yang kalian kerjakan yang diperintahkan oleh Allah, tentu saja kalian sangat menyukai dan sangat senang. Tidak ada istilah malas sholat, tidak ada istilah malas ngaji, tidak ada istilah malas toreko, tidak ada istilah malas melakukan ibadah apapun kalau tumbuh rasa cinta di dalam hati kalian. Apabila di dalam hati kalian hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini wafanya anil asbabi bisuhudi musabbibil asbabi. Karena ya mereka tuh lupa dengan sebab musabab.
Karena teringat kepada yang satu, yaitu yang menentukan sebab, yang menjadikannya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa dengan sebab musabab. Apa contohnya lupa dengan sebab musabab? Artinya begini, pada saat kalian mendapatkan rezeki kan ada sebab musababnya. Kalian mendapatkan rezeki itu tidak peluk dengkul diam. Ada sebab musababnya. Yang disebut sebab musababnya itu contohnya seperti dagang. Pergi ke pasar malam-malam, dagang. Kemudian pulang lagi, dapat untung. Itu kan disebut sebab musabab. Dan lupa sebab musabab itu. Maksudnya dia tidak merasa dirinya itu adalah yang pergi ke pasar dan dagang. Yang merasa ialah bahwa ini sebagai alur jalan memang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya lupa itu sampai pada hakikat bahwa yang memberi rezeki itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia juga lupa bahwasanya pekerjaan dan berangkat jalannya itu adalah digerakkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lupa dirinya bahwa dirinya itu bisa jalan, dirinya itu bisa melangkah, dirinya itu bisa bangun malam, dirinya itu bisa melakukan apa saja. Yang punya hanya Allah, yang menggerakkan hanya Allah, sehingga lupa dirinya bahwa dirinya itu makhluk yang bekerja dan melakukan. Dalam hal ini maka keselamatan selalu meliputinya karena Allah yang melakukannya. Nah itu loh, itu. Tapi ada orang, saya lupa kenapa? Lupa karena senang banget saya mau dapat rezeki banyak. Nah, itu beda lagi ya. Karena kelihatan di sana ada yang janji, ada yang pesen, semuanya pesen dagangannya sekian banyak, akhirnya udah lupa. Sampai lupa capek, lupa apa karena sangat senangnya. Itu berbeda dengan tadi yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melupakan sebab musabab. Kalian bekerja di kantor sampai lupa bahwa rezeki dari Allah itu melalui proses kalian kerja di kantor. Kalian bisnis, kalian jual beli apa saja dan banyak lagi. Pekerjaan-pekerjaan sebab musabab yang akhirnya kalian lupa sebagai sebab musababnya. Yang tahu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu ada kalimatnya alhamdulillahi Rabbil alamin. Anak-anakku semuanya. Kemudian juga disebutkan fahuwa abdun muwajahun bil haqiqati dhahirun alaihi sanaha salikun li tariqati. Yakni bahwasanya orang ini adalah sebagai hamba yang menghadapi atau yang menghadap kepada hakikat yang nyata baginya, yaitu karena terang, dohirun alaisanaha salikun, yaitu dia adalah terang cahayanya, sedangkan ia berjalan pada jalannya. Dia berjalan pada jalannya, jalan yang hak dan jalan yang benar. Qadistaula ala madaha ghar anna gharikul anwari matmusul athar. Jadi bahwasanya sedangkan perjalanan mereka dia ada sampai kepada puncaknya, hanya ia sedang tenggelam di dalam lautan cahaya dan tenggelam dalam kilau cahaya, tenggelam dalam kehidupan yang bercahaya, ialah cahaya yang disebut nurullah, cahaya Allah, sehingga tidak kelihatan bekas-bekasnya. Jadi tidak kelihatan bekas-bekasnya makhluk musul asar. Itu tidak kelihatan. Artinya maksudnya orang ini juga tidak terlihat kemakhlukannya. Artinya kemakhlukannya begini loh. Orang ini kok kelihatannya sabar banget. Ini orang terbuat dari apa? Itu tercipta dari apa? Seolah-olah semacam itu. Sabarnya melebihi daripada orang-orang pada umumnya. Kemudian keistimewaannya juga melampaui dari orang-orang pada umumnya. Ini karena istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomahnya di dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap perjalanan apapun akan
mendapatkan yang disebut warid. Setiap wirid akan mendapatkan warid. Artinya setiap amalan apapun akan mendapatkan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini adalah tidak menutup kemungkinan banyak keistimewaan-keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya karomah atau pada nabi dan rasul disebut mukjizat. Keistimewaan-keistimewaan itu adalah di luar daripada jangkauan makhluk. Makanya dia tidak menampakkan seperti manusia pada umumnya, kendati pun jasmani hanya seperti manusia pada umumnya, tapi ia adalah mempunyai keistimewaan-keistimewaan. Jadi sesuai dengan pengertian, pemahaman, bahkan yang sering Bapak bacakan di awal pengajian dalam muqaddimah. Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Tetapi Allah mengangkat dari mereka itulah orang-orang yang berilmu. Itu yang Bapak maksudkan alhamdulillahi. Alhamdulillahi karrama, yaitu alhamdulillah, yaitu yang dikehendaki segala puji bagi Allah yang karrama bani Adam. Yaitu yang telah memuliakan anak cucu Adam. Wastofa minhumul ulama, kemudian mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi ialah orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu ini ialah yang diistimewakan, kemudian diangkat lagi derajatnya orang-orang yang zuhud, yang kuroma. Kan setelah wastofa minhumul ulama, wahtaru aidon minhumuz zuhada wal hukama wal kuroma. Wahtaru aidon, kemudian dipilih lagi dari yang mustofa ini, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ialah orang-orang yang zuhada, orang-orang yang zuhud, yang sudah hilang, yang seperti sedang kami terangkan, yang dia sudah hilang dari makhluk. Artinya dia sudah tidak mengabaikan apapun tentang kepentingan-kepentingan makhluk. Dia sudah sirna dari kemakhlukannya. Dia sudah tidak mempedulikan makhluk itu mau ngomong apa. Dia melakukan apapun, dia tidak akan mendengarkan celotehan-celotehan makhluk yang menyebabkan dia berhenti. Karena dia menuju kepada Allah, dia tetap jalan walaupun dikatain orang gila, walaupun dikatain orang aneh, walaupun dikatain sok alim, walaupun dikatain sok solehah, sok ini. Masa bodoh lu mau kata apa gitu loh. Apalagi ada ibu-ibu jalan gitu semamanya, kemudian dulunya gak pernah pakai tutup aurat, kemudian tutup aurat kedekatan, soleh banget sudah tobat nih gitu. Udah selesai gitu, masa bodoh gitu loh. Udah lagi, apalagi dikatain lagi gitu. Sumpamanya macam-macam. Alah, kalau begitu kamu juga nggak mungkin masuk surga lo, banyak dosanya. Lah gue yang udah tobat begini aja belum tentu masuk surga lah, lu yang belum tobat intip neraka kali gitu kan. Kan harusnya begitu logikanya. Ya. Banyak lagi gitu. Jadi itu yang dimaksud orang yang kadang itu adalah terpengaruh. Karena psikologis kita mungkin mudah terpengaruh dengan kata-kata orang. Dengan kata-kata makhluk. Nah, orang-orang yang sudah masuk ke wilayah hakikat, ini sudah tidak didengar lagi kata-kata makhluk yang maksudnya yang menenggelamkan atau yang mempengaruhi keburukannya. Nah, itu maksudnya. Bukan kata-kata makhluk yang soleh, yang baik. Artinya inti kalau secara keseluruhan ya sudah tenggelam. Semua makhluk itu tenggelam, tidak kelihatan di hadapannya. Tidak kelihatan, karena apa? Yang dilihat itu hanya bisyuhudil malikil haq, yaitu memandang tentang keelokan wujudullah. Dan lenyap semua, hilang semua. Artinya fana. Semua sabab-musabab itu juga tidak kelihatan, artinya dia tidak akan memandang, tidak akan memperhatikan ini gara-gara ini loh, ini gara-gara itu loh, itu gara-gara ini. Jadi tidak ada istilah ini gara-gara begini contohnya, yang mungkin sering melekat dalam diri kita. Itu tuh gara-gara saya tolong, dia itu adalah bisa jadi sukses. Nah, klaim itu tidak ada. Tidak ada karena saya kamu itu. Kamu ya tidak ada pengertiannya sama sekali
kamu begini kan karena saya. Coba kalau bukan karena saya, kalau bukan karena ikut saya, kalau bukan karena bekerja di saya, kamu gak mungkin jadi orang. Gitu. Kenapa kamu sombong banget? Sekarang mentang-mentang sudah sukses. Gak ada kalimat itu. Apalagi orang tua lagi. Kamu dari kecil sudah dikasih ini, kasih itu, kasih sayang. Kemudian kamu disekolahkan sampai gede. Pas udah gede, udah dewasa, udah sukses. Lupa saja sama orang tua. Nggak nurut sama orang tua. Dan ini segala macam. Celaka loh. Nah, ini orang tua yang bodoh. Nah, orang tua yang soleh tak akan ada kata-kata dan nggak merasa dirinya itu memberikan santunan terhadap anak, memelihara anak, dan tidak ada merasa itu karena apa? Sudah tenggelam semuanya. Itu kalau orang ahli hakikat. Kenapa? Karena hakikat yang memelihara, yang mendidik alam semesta itu Allahu Rabbul Alamin. Percayalah, kalian sering membaca ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mendidik, yang memelihara alam semesta. Anak kita adalah salah satu di antara isi alam semesta. Siapa yang mendidik, yang memelihara anak kita? Allah. Bukan kita. Kalau kalian merasa bisa mendidik anak, bisa memelihara anak, anak itu akan dibongkar oleh Allah. Akan diacak-acak oleh Allah. Jungkir balik kamu semua. Percaya deh. Akhirnya gimana? Nggak ada. Kita nggak bisa mendidik anak. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah wa masakina masayikina. Seperti kita, seperti Nabi Ibrahim yang menyatakan, ya Allah sedemikian, seginilah kami adalah melakukan ibadahnya. Jadi kalau kalian mendidik anak, ya sudah segini ya Allah, saya sudah mendidiknya sesuai dengan perintahmu, saya sudah melakukan apa, tapi anak ternyata begini, ya sudah memang begitu. Kembalikan kepada Allah, jadi gak stres, gak bingung, gak ribet gitu loh. Itu semacam itu harusnya. Kalau ada orang tua yang merasa bisa menafkahi anak, kemudian mendidik anak, menyekolahkan anak sampai ini, wah, syirik itu hukumnya. Kenapa? Karena merebut haknya Allah. Menyingkirkan Allah seolah dirinya yang bisa mendidik, dirinya yang bisa memberikan sandang pangan dan lain sebagainya. Tidak ada. Sampai detik ini saya tidak pernah merasa memberikan sesuatu apapun dan memelihara anak. Yang ada ialah percontohan dan percontohan, itu saja. Ya sudah, biarin saja, lakukan dan berjalan sesuai dengan kehendaknya, mengalir sesuai dengan kehendaknya. Yang penting adalah percontohan, romantisme, religi dalam kehidupan, itu yang harus dicontohkan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah uswatun hasanah, contoh untuk umat, dan saya contoh untuk keluarga saya saja dulu. Kan itu saja. Jadi tidak ada yang namanya saya ingin menjadikan anak saya ini dan itu, enggak. Yang adalah saya serahkan kepada Allah. Yang penting saya tetap pada posisi supaya bisa dilihat. Nah, kalau mau mendidik anak hanya dengan kata-kata, dengan penekanan dan merasa dirinya orang tua yang mampu memberikan fasilitas anak, kemudian mengatur anak, dan seolah-olah dirinya seorang diktator. Saya pikir, percaya deh, pasti kalian akan menghasilkan sesuatu yang tidak kalian kehendaki. Anaknya blingsatan, kemudian bisa jadi lebih berani, kemudian bisa melecehkan kalian, dan banyak lagi. Yang ada ialah contoh. Itulah yang disebut dakwah. Yang sebenarnya ya dakwah bilhal. Itu yang disebut dakwah, yang disebut bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan contoh yang baik. Kalau kalian jadi orang tua, hanya ngomong saja. Ngomelin terus sama orang tua, sama anak itu. Mengarahkan terus gitu. Contoh, percontohan itu lebih baik, percontohan itu lebih utama, itu yang sesungguhnya ya. Jadi tidak ada sebab musabab itu, tidak ada kalian tuh merasa bisa ini, enggak ada, lepas semuanya, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena orang itu sudah tenggelam dalam lautan hakikat. Dia sudah masuk kepada wilayah cahaya yang disebut nurullah. Sehingga tidak ada dampak-dampak atau tanda-tanda bekas kemakhlukannya.
Kenapa? Karena dia adalah mungkin, kalau dalam bahasa yang tidak perlu ini sebenarnya, tapi karena memang ini sudah menjadi bahasa Indonesia, bukan bahasa satu tertentu ya, apalagi agama tertentu, tidak, ini ada bahasa Indonesia, ada istilah ya, rumor di tengah masyarakat dengan menyebut orang yang istimewa itu disebutkan dengan istilah manusia dewa atau manusia setengah dewa dan banyak lagi. Ini sebenarnya para aulia, para arifin billah. Di dalam Islam tidak ada istilah dewa, tapi yang ada ialah arifin billah, hamba Allah yang soleh. Arifin billah ialah orang-orang yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Para aulia, para wali, para mursyid, para kekasih-kekasih Allah. Ini yang sudah tidak nampak asar kemanusiaannya, tidak ada. Karena apa? Dia sudah melampaui dari kebiasaan manusia pada umumnya. Kalau sudah berbicara hukum di sini, wah udah istimewa banget. Karena apa? Orang-orang semacam itu adalah dimaksumkan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dimaksumkan. Apa dimaksumkan? Dipelihara, terpelihara. Dalam segala hal itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, wahai anak-anakku semuanya, ya, di sini juga dijelaskan. Kemudian, ya, qad ghalaba sukruhu ala sahwihi wa jam'uhu ala farqihi wa fana'uhu ala baqaihi wa ghaibatuhu ala hudurihi. Yakni bahwasanya mereka, yaitu bahwa tidak ada ininya, tidak ada bekas-bekas kemalukannya, yaitu lebih banyak mereka itu lupanya, gaibnya terhadap alam daripada ingatannya. Jadi dia lebih lupa terhadap alam semesta apa dan bagaimana dan semuanya. Jadi dia lebih segala-galanya, seperti dirangkai di sini bahwasanya dia terhimpun, dia fana, ya. Fana karena dia dalam kondisi bako, dia fana karena dia dalam kondisi bako, dia gaib daripada hadirnya. Maksudnya kalau dalam bahasa di sini bisa dimaknakan bahwa lebih banyak lupanya terhadap alam daripada ingatnya. Itu maksudnya itu begitu. Qad khalaba sukruhu ala sahwihi wa jam'uhu ala farqihi wa fana'uhu ala baqaihi wa ghaibatuhu ala hudurihi. Jadi dia itu lebih banyak lupanya terhadap alam daripada ingatnya, dan bertemunya pada Allah, jadi lebih dia selalu bertemu dan berdekatan dengan Allah daripada jauhnya dan lupanya dari Allah. Jadi lebih banyak ingatnya terhadap Allah maksudnya gitu loh. Dan kemudian apalagi diterangkan di sini, dan lenyaplah dirinya dari dari perasaan kemanusiaannya, dari tetapnya rasa untuk memiliki dan menguasai sesuatu apapun. Jadi tidak ada rasa ingin memiliki dan menguasai apapun, lenyap sirna itu. Semua yang ada hanya cinta dan cinta. Nah, dan juga dia lupa terhadap makhluk. Lupa terhadap makhluk. Artinya lupa dalam makhluk, artinya lupa dalam ingatannya pada makhluk itu, bukan lupa kemudian tidak tahu sama sekali dari ingatannya. Artinya di sini maksudnya semua yang Bapak uraikan ialah bil maknawi, yaitu secara maknawi, bukan hissi, bukan secara fisik. Kalau lihat secara lahiriah tetap kelihatan manusia, tapi lupa terhadap kemanusiaannya. Yang dilihat ialah kembali kepada Tuhannya. Ini sebenarnya kalau kalian mengkaji malam Rabu pasti paham. Harusnya. Kenapa? Ini adalah pengamalan di dalam kajian malam Rabu kitab Ad-Durrun Nafis, bahwasanya ialah tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhiduz zat, hingga mencapai kepada derajat wihdatus syuhud dan wihdatul wujud. Keesaan dalam syuhud, penyaksian, dan keesaan dalam wujud, ialah wujud Tuhannya. Itu anak-anakku semuanya ya. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabban islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu yakum jama'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.